Lian, Pak Kote, Bi- nyalakan kamera bi- dulu. Kristen ya. Bisa iya Kristen, bisa diundang. Oke. Nyalakan kamera. Oke, sudah saya kirimkan. Lian, Pak Kote. Oke. Oke, Ibu. Saya mau tanya Ya. dulu, Ibu Kristen ya. Kristen. Oke. Saya mengeluarkan satu pernyataan yang saya pelajari dari Bible. Saya belajar membaca Bible dan saya dapati dan saya simpulkan bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan. Pertanyaan saya kepada Ibu, apakah Ibu sepakat atau tidak dengan statement itu? Tidak, Bang Edis. Tidak. Oke. Menurut Ibu? Walaupun saya selalu ikut Bang Edis, walaupun saya fans, sudah kedua kali ini kita ketemu, tapi untuk statement yang Bang Edis mengatakan bahwa Tuhan punya Tuhan, saya tidak sepakat. Oke. Saya mau tanya dulu sama Ibu nih. Oke. Lawan katanya Tuhan itu apa memangnya? Saya belum tahu. Iya. Begini, bagaimana kita mau lanjutin lagi? Ya makanya kan saya bertanya. Oke, gini saja. Pengertian punya Tuhan itu apa? Punya Tuhan. Punya Tuhan itu berarti punya yang dapat diandalkan. Oke, bisa juga, tetapi itu kurang tepat. Punya Tuhan itu, kalau kita artikan itu sebenarnya punya Tuhan. Punya sesuatu yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita menghamba, yang kepadanya kita takluk, taat, tunduk. Sebenarnya lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Oke, kalau Tuhan, Tuhan berarti Tuhan sama dengan Tuhan ya. Jadi iya, lawan katanya hamba. Oke, terima. Oke, menurut Ibu, kalau Ibu baca Bible, kepada siapa Tuhan Yesus menaklukkan dirinya? Membuat dirinya patuh dan taat dan tunduk, mengikuti. Kepada Bapa di surga. Berarti Tuhan Yesus punya Tuhan nggak yang kepadanya dia taat patuh? Memang dia patuh kepada Bapa di surga, tetapi dia itu memang Tuhan. Bagi saya Yesus itu fix, dia itu Tuhan. Bu, karena kita tidak berdebat soal Yesus itu Tuhan, kita sama-sama sepakat. Makanya kita harus pelan-pelan ya. Bu, di sini kita tidak berdebat. Begini Bang Edis. Adakah ayat Alkitab atau Bang Edis sekalian bisa menjelaskan bahwa kenapa Bang Edis membuat statement bahwa Yesus itu punya Tuhan? Jelaskan sama saya, karena saya ini bukan orang teologi, saya ini orang awam yang hanya bermodalkan pelajaran dari sekolah minggu dengan ikut-ikut ibadah, hanya itu saja. Jadi baik, pertama ya, Ibu mengakui tidak bahwa Tuhan Yesus berdoa? Kemanusiaan yang berdoa, bukan Tuhannya. Jadi kadang-kadang Yesus bukan Tuhan? Tidak. Nah inilah makanya kita yang saya bilang ini, begini Bu, sebentar Bu Lian. Menurut Ibu, Tuhan Yesus di dalam Bible, di Injil yang kita baca, dia berdoa nggak? Ya, berdoa waktu di Taman Getsemani, waktu dia di atas kayu salib. Bu, Tuhan Yesus berdoa sepanjang hidupnya Bu, bukan hanya di Taman Getsemani saja, bukan hanya di kayu salib saja Bu. Tuhan Yesus itu berdoa dia sering sekali berdoa.
Hmm. Oke. Ini pengetahuan yang baru bagi saya. Makanya tadi sampai saya bilang barangkali Bang Edis bisa memberikan referensi di ayat-ayat Alkitab supaya saya juga bisa tulis dengan memberikan sekalian penjelasannya seperti itu. Karena saya kan tidak sepakat yang saya tahu mulai dari sekolah minggu sampai sekarang saya pertahankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bagaimana kalau Bu, saya kita tidak berdebat menjelaskan? soal itu, Bu. Saya dan Ibu sama-sama sepakat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Terus berdoanya kenapa? Ya, berdoa itu. Yesus punya Tuhan. Begitu kan statementnya yang lalu. Atau bagaimana? Begitu kan? Oke, mungkin kita wakili dulu sama orang yang sekolah teologi ya, Bu ya. Oke Boleh? lah. Boleh? Boleh lah, boleh. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya, Bu Oke, ya. makasih ya. Oke. Sama-sama, Bu. makasih. Sama-sama, Bu. Ya. Saya mau melanjutkan itu tidak jadi, kenapa? Karena dia bilang Tuhan Yesus hanya berdoa 2 kali. Kalau Tuhan Yesus hanya berdoa 2 kali, waduh, bagaimana ini? Betapa jauhnya Bible dari ya, baiklah, kita lanjutkan ya.